Dan jika rahimnya yang diangkat, Jupe praktis tidak bisa lagi mengandung. Terapi dari dokternya, terus biasa di laser gitulah. Kalau kayak kanker mulut rahim, itu pencegahannya kalau mau dilihat sekarang ini dia sebenarnya bisa diobati kalau kita temukan awal. Makanya sekarang itu kita melakukan suatu screening kanker mulut rahim dengan pap smear. Sebenarnya itu hanya ringan ya. Cobaan hebat untuk dua selebritis ternama. Diagnosa medis menyebut Nunung mengidap tumor mioma di dinding rahim. Sementara Jupe divonis menderita kanker serviks atau kanker rahim. Kan namanya juga hidup, pasti ada yang sakit, ada yang sembuh. Gara-gara kompak mengubah gaya rambut, Ariel Noah dan Sophie Muller terlibat persaingan sengit dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dicecar soal perceraian, Rifki Balwell menebar amarah. Sebaliknya Risti Tagor terus menebar senyum. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena ganggu banget, men. Ganggu banget. Lagi, cobaan hebat mengguncang batin dua selebritis ternama, Julia Perez dan komedian Nunung. Secara hampir bersamaan, Nunung dan Jupe ternyata divonis oleh pihak medis mengidap penyakit di area rahim yang sangat berbahaya. Nunung divonis mengidap miom atau tumor jinak yang menempel di dinding rahim. Sementara Jupe malah didiagnosa mengidap kanker serviks atau kanker rahim. Secara bersamaan, keduanya mulai merasakan sakit yang hebat ditandai pendarahan 4 bulan silam. Sakit. Ini lagi proses semuanya, santai, nggak apa-apa. Kan namanya juga hidup, pasti ada yang sakit, ada yang sembuh. Miomnya udah besar. Sampai kemarin pap smear aja udah nggak bisa keambil karena udah ketutup. Miomnya jadi nggak jadi pap smear kemarin karena itu. Harus cepatnya menunuk, nanti takutnya pecah di dalam. Tumor miom dan kanker serviks kini menghantui hidup Jupe dan Nunung. Berikut ini fakta-fakta bahaya di balik sakit tumor miom pada Nunung dan kanker rahim pada Jupe. Pertama, kanker rahim dan miom diyakini dipicu oleh gaya hidup yang buruk dan tidak teratur. Memang sampai sekarang, penyebab pasti dari tumor fibroid belum diketahui. Begitu pula dengan human papillomavirus atau HPV onkogenik penyebab kanker serviks. Diyakini gaya hidup Jupe dan Nunung sebagai selebritis, terutama beban pekerjaan sebagai artis, tidak diimbangi gaya hidup sehat dan siklus istirahat yang baik. Itu sih baru perdarahan ya. Pernah di keadaan sakit, dia diimpus dulu langsung dia kerja. Nah, kalau sudah perdarahan yang berlangsung banyak dan lama, ini akan mengakibatkan seseorang jadi kekurangan darah sehingga aktivitasnya terganggu, bisa menimbulkan komplikasi. Bener-bener yang udah kayak menggigil, kayak kejang, kayak aduh udah nggak enak banget. Kedua, selain gaya hidup, pola makan yang tidak teratur dan kurangnya asupan gizi juga menjadi penyebab kunci. Hal ini berpengaruh karena Nunung dan Jupe sangat sibuk dan butuh energi besar. Dia kalau untuk makan dia dia jaga semuanya makan makanan. Kalau untuk sementara ya banyak banget tantangannya, banyak banget, dan aduh itu udah pantangannya udah yang kesenanganku semua. Ketiga, miom dan kanker serviks beresiko merusak organ reproduksi sehingga sulit melahirkan anak. Pengobatan kanker serviks berdampak pada kesuburan. Misal kemoterapi diyakini akan merusak ovarium dan sel telur sehingga perempuan mengalami menopause dini. Sementara miom yang membesar di dinding rahim menghambat penanaman sel telur yang telah dibuahi. Bahkan dapat menyebabkan keguguran sebab mendorong embrio untuk lepas dari dinding rahim. Supaya tetap sehat, satu-satunya jalan adalah rutin menjalani pap smear atau pemeriksaan organ reproduksi. Sebelumnya sih aku nggak pernah cek, tapi akhirnya aku sekarang mau cek gitu. Jadi ini juga buat perempuan-perempuan Indonesia juga, bahwa kita harus awareness banget sama rahim kita itu. Rencananya pulang ke Solo tuh mau operasi. Tapi pada saat aku pendarahan akhirnya jadi takut. Terus akhirnya dokter, ya udah nggak apa-apa, dipikir dulu. Nah mungkin pas mikir itu
mungkin kepikiran terus, akhirnya jadi sakit lagi. Di rumah 3 hari, masuk rumah sakit lagi itu justru bukan dari kista mamiumnya tapi dari lambung. Keempat, kanker serviks berisiko membuat perempuan kehilangan rahim dan ovarium penghasil sel telur. Kanker rahim stadium lanjut biasanya diatasi dengan operasi. Tetapi jika ovarium diangkat, maka Jupe praktis tidak bisa menghasilkan sel telur, dan jika rahimnya yang diangkat, Jupe praktis tidak bisa lagi mengandung. Terapi dari dokternya, terus biasa di laser gitulah. Kalau kayak kanker mulut rahim, itu pencegahannya kalau mau dilihat sekarang ini dia sebenarnya bisa diobati kalau kita temukan awal. Makanya sekarang itu kita melakukan suatu screening kanker mulut rahim dengan pap smear. Sebenarnya itu hanya ringan ya. Kelima, jika Jupe sanggup bersikap tabah, Nunung ternyata sempat mengidap depresi. Bahkan karena gejala depresi makin memburuk, dipicu kekhawatiran yang berlebihan, Nunung pun terpaksa ditangani psikiater. Sebetulnya sebelum sakit ini kan aku juga kena panic attack ya, yang waktu aku bolak-balik ke Singapura itu kan aku kena psikis ya. Nah kalau itu sudah mulai timbul itu ya sudah semuanya ikut. Tantangannya itu aku nggak boleh sedih. Dokter bilang kalau sedih itu suka kambuh dan itu lebih banyak lagi nanti bleedingnya. Cobaan berat menguji keteguhan hati Nunung dan Jupe. Namun selalu akan ada harapan dalam semua ujian, selain juga pelajaran berharga untuk kaum perempuan. Sementara itu kabar persaingan sengit muncul antara Ariel Noah dan Sophia Muller dengan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tak ingin kalah romantis dari Raffi dan Gigi, Ariel dan Sophie sepakat mengganti gaya rambut. Ariel mengecat warna perak sementara Sophie mengkeriting rambutnya. Namun Raffi dan Gigi tak tinggal diam, hingga persaingan pun meledak dari adu kemewahan sampai adu pamer kemesraan. Siapa sesungguhnya yang lebih serasi? Raffi dan Gigi atau Ariel dan Sophie? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Inilah penampilan terbaru Sophie Muller, kekasih Ariel Noah yang menghebohkan halayak luas. Rambut keriting tebal warna coklat keemasan menjadi transformasi penampilan janda dua anak yang fresh, segar, dan sensasional, menandai perannya dalam video klip band Matahari. Halayak pun terpukau karena sebelumnya sang kekasih Ariel lebih dulu mempermak habis rambutnya dengan mengecat warna keperakan. Yang menarik, sehari sebelum dikeriting, Sophie mengaku pada kami dirinya mempermak rambut bersama Ariel. Cuma kebetulan aja pas lagi ternyata ada klip satu RCTI main, jadi pas kebetulan lagi gini. Rambut, ini rambut doang gitu, kayaknya di masa lain. Kebetulan macetnya pada hari yang sama di tempat yang sama gitu aja. Gaya rambut serasi antara Ariel dan Sophie meledakkan persaingan romantisme di kalangan artis, terutama dengan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang juga dikenal identik dengan hal-hal berbau couple serasi. Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan persaingan sengit di balik cita rasa cinta Raffi dan Gigi versus Ariel dan Sophie. Pertama, selera fashion Ariel dan Sophie sangat berbeda dari selera Raffi dan Gigi. Ariel dan Sophie yang lebih dewasa selalu tampil dandy dan fashionable. Padu padan yang mereka kenakan selalu mengikuti tren mode. Sementara Gigi dan Raffi cenderung berbusana tanpa pakem mode yang jelas, terkesan bebas tanpa mempedulikan tren fashion. Latar belakang Sophie sebagai mantan model dinilai menjadi faktor pembeda selera fashion. Enggak, ini bukan fashion show pertama gitu. Jadi udah cukup paham apa yang harus dilakukan ya. Kecuali
cuma satu baju dalam bolak-balik. Saya sih nggak pernah lihat aja kali Mbak. Sering sih, cuman emang kalau misalnya emang situasinya harus